Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandingsi dari kelas 11 pemasaran A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang perlawanan rakyat Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Pertempuran VOC dengan kerajaan Goa terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1653. Saat memimpin kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin tetap menjalankan serta melanjutkan kebijakan pendahulunya, yakni Sultan Alauddin dan almarhum ayahnya Sultan Malikus Said untuk tidak mengakui hak monopoli perdagangan VOC. Hal ini membuat hubungan antara kerajaan Goa dan VOC semakin memanas. VOC yang menganggap kerajaan Goa sebagai musuh yang sangat berbahaya dan terus berusaha menghancurkannya. Berikut ini beberapa peristiwa yang menggambarkan perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar. 1. Peristiwa tahun 1660 pada tanggal 12 Juni 1660 terjadi pertempuran antara Belanda dengan pasukan Meriam dari Benteng Panakukang dalam waktu 2 hari. Belanda berhasil menduduki Benteng Panakukang. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam dan berhasil mengambil benteng tersebut melalui sebuah perjanjian yang sebenarnya sangat merugikan pihak kerajaan Goa. Akhirnya Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Kareng Karungkung yang terkenal sangat benci dan tidak mau berkompromi dengan VOC memutuskan untuk tidak menuruti isi perjanjian itu. Karena situasi terus memanas, akhirnya pertempuran antara VOC dan kerajaan Goa kembali pecah. Situasi diperparah setelah Arung Palaka pergi ke Batavia meminta bantuan dan dilindungi VOC. Belanda melancarkan beberapa serangan kepada kerajaan Goa. Usai menerima sejumlah serangan, Sultan Hasanuddin pun bertekad untuk melakukan serangan balasan. Pasukan VOC dengan perlengkapan dan persenjataannya lebih unggul, mampu bertahan dari serangan kerajaan Goa. Meskipun demikian, serangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin tetap membuahkan hasil. 9 orang tentara Belanda tewas dalam pertempuran itu dan dimakamkan di dekat Benteng Panakukang. 2. Peristiwa Dewalvis tahun 1662. Pada 1662, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah sebuah kapal VOC yang bernama Dewalvis masuk ke perairan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Kapal itu dikejar oleh armada Kesultanan Goa hingga akhirnya kandas pada sebuah tanah kosong di tepi laut Sumba Opu. Dalam perlawanan tersebut, armada Kesultanan Goa berhasil menyita 16 buah meriam dari kapal tersebut. Belanda lalu menuntut agar meriam itu dikembalikan, tetapi Sultan Hasanuddin menolaknya dengan alasan kapal itu melanggar dan memasuki wilayah perairan Kesultanan Goa. 3. Melawan Laksamana Spelman dalam Perang Makassar. Dalam Perang Makassar yang berlangsung tahun 166 sampai 1669, Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar melakukan perlawanan terhadap pasukan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Dikutip dari jurnal UIN Alauddin Makassar yang berjudul Kondisi Sosial Politik Pasca Perjanjian Bongaya 1667. Perang tersebut terjadi karena VOC yang berambisi ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Meskipun berlangsung cukup singkat, perang yang terjadi saat itu benar-benar menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Makassar, khususnya rakyat kerajaan Goa. Melihat penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, Sultan Hasanuddin yang saat itu merupakan Raja Goa memutuskan untuk berdamai dengan Belanda. Pada tanggal 18 November 1967, sebuah perjanjian perdamaian antara kerajaan Goa dengan VOC Belanda ditandatangani di sebuah desa di selatan kota Makassar yang kini dikenal dengan Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya dimaksudkan untuk mengakhiri Perang Makassar yang telah memakan banyak korban jiwa dan materi. Namun, setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya, Perang Makassar tidak benar-benar berakhir. Kelompok yang tidak mengakui Perjanjian Bongaya bertekad untuk terus melawan VOC Belanda. Perang antara VOC dengan kerajaan Goa pun kembali berlanjut. Perlawanan itu dipelopori oleh Karang Karungkung yang sejak awal membenci VOC. Dia terus-menerus mendesak Sultan Hasanuddin untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 12 April 1668, perang antara VOC pimpinan Spelman dan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin untuk kesekian kalinya kembali pecah. Bahkan perang yang terjadi setelah Perjanjian Bongaya itu lebih besar dari sebelumnya.
Kemudian, Spilman dalam suatu kesempatan menyurati pimpinan VOC di Batavia. Ia meminta agar pimpinan VOC segera mengirimkan bala bantuan agar VOC dapat memberikan pukulan terakhir kepada kerajaan Goa dan menjamin perdamaian mutlak. Pada bulan April 1669, pasukan Belanda melakukan serangan kepada warga Makassar. Serangan itu dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Penyerangan yang dilakukan Belanda saat itu mendekat ke benteng Sumba Opu sehingga membuat suasana peperangan semakin sengit. Pada tanggal 24 Juni 1669, Belanda berhasil menaklukkan benteng utama dan benteng kerajaan Goa. Benteng Sumba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.